memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Surat At-Taubah ayat 122. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan mayuridillahu bihi khairul faqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka Allah akan memberikan pengetahuan yang mendalam kepadanya dalam bidang keagamaan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Adapun perkataan fajir yang disebutkan dalam hadis tersebut maksudnya ialah orang-orang yang melakukan perbuatan kejahatan yang dilarang oleh agama. Dan demikian pengertian faqihu fajirun ialah orang yang pintar berkelakuan jahat, atau menurut bahasa prokem disebut dengan pintar tapi keblinger. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Secara garis besar, orang yang melakukan perbuatan jahat dan maksiat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang-orang awam yang tidak luas pengetahuan tentang norma-norma dan larangan agama. Mereka hanya sekedar mendengarkan fatwa-fatwa dari ahlinya. Yang kedua adalah orang-orang yang berilmu, yang mendalami peraturan-peraturan agama, mengetahui seluk-beluk hukum-hukumnya, bahkan mengerjakan dan mengamalkan kepada orang lain. Jika golongan pertama, yaitu adalah orang awam, ia melakukan pelanggaran peraturan agama, mengerjakan maksiat seperti berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Walaupun perbuatan itu tetap salah dan harus mendapat hukuman, tetapi secara psikologis publik memandang lebih ringan sedikit kesalahannya itu daripada pelanggaran serupa yang dilakukan oleh orang-orang yang berilmu dan orang-orang pintar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Tidak heran jika Rasulullah SAW menggolongkan orang-orang pintar yang bejat moralnya itu sebagai perusak agama, sebab dia tahu betul batas-batas antara yang baik dengan yang buruk, antara yang disuruh dengan yang dilarang, antara yang halal dan yang haram, tapi tetap melanggar norma-norma hukum syariat Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Dilihat dari sudut pendidikan dan kemasyarakatan, perbuatan orang pintar yang mengajarkan maksiat itu dikatakan menurut peribahasa tongkat membawa rebah, yang artinya menjadi contoh yang buruk, sedangkan semestinya ia menjadi teladan yang baik karena begitu besar pengaruhnya sampai ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab yang mengatakan idza zala alimun zala alamun. Jika orang alim tergelincir, maka dunia pun ikut terguncang. Kitab Al-Hikam halaman 9. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Dalam kehidupan akhirat kelak orang-orang yang jahat ini akan mendapatkan siksa seperti yang dilakukan dalam Al-Quran. Wa qala ta'ala wa innal fujjari lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang jahat benar-benar berada di dalam neraka. Surat Al-Infitar ayat 14. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Yang kedua adalah penguasa yang zalim. Kedua ialah penguasa yang zalim. Berbuat zalim pada umumnya dipakai dalam hubungan dengan tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan keadilan, yang dilakukan menurut kemauan yang enak buat sendiri tetapi merugikan orang lain. Abu Al-A'la Al-Madudi memberikan definisi tentang zalim itu, yaitu suatu pemerkosaan terhadap hak kewajiban. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Setiap penguasa memikul amanah yang bersumber dari kepercayaan orang banyak, yaitu rakyat. Salah satu amanah yang penting ialah berlaku adil dalam segala tindakan dan berbuat sehingga tidak ada orang yang merasa dirinya dianiaya, dirugikan ataupun didolimi. Tidak ada yang merasakan adanya anak emas ataupun anak tiri. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Semua merasa diperlakukan adil dan sama sesuai dengan keadaan dan kesanggupan serta peran masing-masing. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahumullah. Dalam rangkaian ini jugalah dapat dipahami mengapa Rasulullah SAW memasukkan penguasa yang zalim itu dalam
golongan perusak agama. Sebab kezaliman yang dilakukannya itu menyebabkan kehancuran nilai-nilai agama, dan wajar jika beliau menilai seutama-utamanya jihad adalah berani berbicara yang hak di hadapan penguasa yang dolim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalu jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair." Seutama-utamanya berjihad ialah mengemukakan perkataan yang bijak terhadap penguasa yang dolim. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir adalah mujtahid yang bodoh. Ketiga inilah orang yang suka melakukan ijtihad, berfatwa tapi bodoh. Dalam hadis dijelaskan, man afta bi ghairi ilmin laknatul malaikatus sama'i wal ardh. Barang siapa yang memberikan fatwa atau nasihat tanpa ilmu agama, maka akan dilaknat oleh malaikat langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Agama Islam memperkenalkan kepada pemeluknya untuk melakukan ijtihad terhadap hukum yang tidak ditemukan dalam nas Al-Quran dan nas hadis Nabawi, yaitu dengan mempergunakan pikiran, menilai dan membandingkan, beranalogi dengan hukum-hukum yang telah ada ketentuannya. Tetapi untuk melakukan ijtihad yang demikian itu perlukan syarat-syarat yang khusus, yaitu menguasai berbagai macam ilmu yang merupakan alat-alat seperti ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu nahwu shoroh. Tidaklah setiap orang boleh melakukan ijtihad walaupun otaknya cerdas, jika tidak menguasai ilmu-ilmu yang menjadi alat untuk berijtihad itu. Jika ijtihad itu dilakukan oleh orang-orang yang jahilun, yaitu orang-orang yang tidak pandai, maka akan terjadi kekacauan, penjungkir balikan hukum agama yang halal diharamkan dan yang haram dihalalkan, yang akhirnya terjadi kehancuran agama. Memang apabila suatu urusan ditangani oleh orang-orang yang tidak kompeten, tidak ubahnya seperti posisi yang penting diduduki oleh orang-orang yang tidak baik, maka urusan itu akan berantakan dan akhirnya binasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantabir sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Selain pengertian mujtahidin dahulu sebagaimana disebutkan di atas, menurut Syekh Ali Al-Aziz dalam kitabnya As-Sirajul Munir jilid 1 halaman 13, bahwa yang dimaksud dengan mujtahidun jahilun dalam hadis tersebut ialah orang-orang yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah tapi bodoh atau tidak menguasai hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadahnya itu. Ibadah yang dikerjakan itu hanyalah taklid buta saja. Umpamanya seorang yang mengerjakan sholat dengan tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya karena kebodohannya, maka sholatnya itu tidak sah, tidak mendapatkan nilai pahala sedikit pun untuknya. Tak ubahnya seperti peribahasa arang habis meskipun binasa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Demikianlah yang Rasulullah SAW tentang 3 macam kelompok manusia yang menjadi perusak agama Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikelompokkan tidak sebagai orang-orang yang menghancurkan agama Islam. Ma'asyiral